Inti dari Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Universitas Diponegoro pada Rabu 30 Juni telah melakukan upacara pelepasan mahasiswa KKN Tim 2 tahun akademik 2020-2021. Masih sama dengan tim sebelumnya, tema yang diusung adalah pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 dan program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan potensi desa yang bertemakan SDGs di era pandemi COVID-19. Inti dari KKN virtual ini sama halnya dengan KKN pada umumnya, di mana ada aksi terjun ke masyarakat untuk menyelami keadaan lalu memberikan solusi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa, sebab mahasiswa harus bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah secara kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Halo semua, perkenalkan saya Arlina Septimugilaras, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melakukan KKN Pulang Kampung, di mana ini merupakan bentuk adaptasi Universitas Diponegoro dalam melakukan kuliah kerja nyata dalam masa pandemi COVID-19. Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang biasa disebut dengan kota industri. Sebutan lain bagi kota Cilegon adalah kota baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Salah satunya adalah Kecamatan Cilegon, yang mempunyai satu kelurahan terbesar yakni Ciwaduk. Kelurahan Ciwaduk terletak di antara Kelurahan Jombang Wetan yang di sebelah utara, Kelurahan Bendungan di sebelah selatan, dan Kelurahan Taman Baru di sebelah barat, serta Kelurahan Ketilang di sebelah timur. Berdasarkan profil Kelurahan Ciwaduk tahun 2019, kelurahan ini berjumlah total 26 RT. Wilayah Kelurahan Ciwaduk mayoritas dipenuhi dengan perumahan padat, yaitu dengan persentase 73,97% pemukiman, dan jumlah penduduk Kelurahan Ciwaduk ialah sebanyak 10.008 orang. Lokasi KKN saya berfokus pada lingkungan RW 9 BBS 3 Ciwaduk karena memiliki angka kasus COVID-19 yang tinggi, sehingga menjadikan RW 9 sebagai wilayah pertama yang didirikan posko COVID-19. Sayangnya, walau RW 9 dinyatakan zona merah, masih banyak masyarakat yang belum patuh terhadap prokes. Penyebab utamanya karena kejenuhan terhadap anjuran yang monoton. Lalu, sebagian besar wilayah Kelurahan Ciwaduk warganya bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, wira swasta, pedagang, dan PNS. Tidak sedikit juga yang membuka bisnis rumahan seperti oleh-oleh khas Cilegon, makanan rumahan, dan berbagai minuman. Namun karena pandemi ini, para UMKM juga ikut terdampak. Seperti yang kita ketahui, Kelurahan Ciwaduk mempunyai beragam UMKM yang menjual jajanan khas Cilegon, seperti ceplis, emping, gipang, dan lain sebagainya. Beberapa usaha dan peternakan pun menjadi potensi wilayah tersebut. Wilayah pendidikan menengah atas dan menengah pertama pun ada di sekitar lingkungan Ciwaduk. Namun rasanya tak lengkap jika hanya melihat potensi yang terpusat di Kelurahan Ciwaduk saja, karena kenyataannya Kelurahan Ciwaduk dekat sekali dengan jalanan utama kota Cilegon, di mana kota Cilegon merupakan kota industri yang padat penduduk, yang ditempati oleh 437.000 orang yang terdiri dari beragam lapisan masyarakat. Di tengah padatnya aktivitas kota, Kelurahan Ciwaduk memang dekat dengan berbagai fasilitas publik yang cocok untuk bersantai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kedekatan antara jalan utama dengan Kelurahan Ciwaduk, sehingga ini membawa dampak yang baik bagi Kelurahan Ciwaduk. Kelurahan ini menjadi dikenal terlebih oleh masyarakat luar kota yang singgah di kota Cilegon. Hanya berjarak 3 km, Kelurahan Ciwaduk dekat dengan alun-alun kota Cilegon, yang merupakan taman kota terbesar di kota ini yang menjadi pusat aktivitas masyarakat umum. Berjarak 2 km dari Kelurahan Ciwaduk, terdapat pula Masjid Agung Cilegon, yang hadir dengan arsitektur yang menarik, luas, dan nyaman. Ini juga merupakan bangunan kebanggaan bagi semua masyarakat Cilegon dalam menggelar kegiatan keagamaan, seperti beribadah, kajian rutin, kegiatan Ramadan, serta kegiatan hari besar lainnya. Jika Anda di sekitar Kelurahan Ciwaduk dan membutuhkan tempat istirahat, bercengkerama, dan berkumpul dengan teman-teman, Anda dengan mudah dapat menemukan berbagai kafe, franchise, dan tempat makan lengkap yang nyaman. Kelurahan Ciwaduk juga dekat dengan pusat perbelanjaan yang variatif dan lengkap diantaranya Transmart, CCM, dan Ramayana. Dengan berada di kota yang memiliki produktivitas tinggi, membuat Kelurahan Ciwaduk memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan.
KKN sebagai bentuk pengabdian saya kepada desa saya pun membentuk 2 kegiatan dan 2 program, yaitu mengenai edukasi protokol kesehatan di masa COVID-19 dan juga yang kedua mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Banyaknya isu-isu negatif tentang COVID-19 dan banyak pemahaman yang diselewengkan, ditambah lagi banyaknya istilah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat membuat masyarakat yang berada pada posisi penerima informasi dari kebijakan sering merasa kebingungan. Hal ini juga dirasakan di RW 9 Kelurahan Ciwaduk yang sampai saat ini masih termasuk dalam kawasan zona berbahaya dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi. Masyarakat RW 9 merasa bahwa lingkungan mereka sudah zona merah, namun kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Berdasarkan wawancara, banyak masyarakat yang merasa jenuh dengan pesan pemerintah yang monoton soal anjuran 5M. Di sisi lain, beberapa masyarakat lainnya sedang mengurangi intensitas menerima informasi soal pandemi melalui sosial media, karena itu hanya menambah kecemasan. Berdasarkan laporan dari lurah, ketua RW dan beberapa RT lainnya, banner masih menjadi alternatif utama karena semua masyarakat dapat melihatnya. Namun, selama ini anjuran protokol kesehatan yang ada di banner dirasa belum menarik perhatian masyarakat untuk berperilaku taat protokol kesehatan. Dengan begitu, strategi yang dianggap tepat adalah dengan memanfaatkan teknik copywriting yang diletakkan di tempat strategis agar pesan ini bisa langsung diterima oleh masyarakat yang berada di wilayah zona merah RW 9 Kelurahan Ciwaduk. Copywriting adalah seni sekaligus ilmu pengetahuan dalam memilih atau merangkai kata-kata. Saya mengaplikasikannya dalam banner pertama soal edukasi bahwa varian Delta sudah ada di Indonesia, sehingga penting memakai masker 2 lapis. Saya berusaha menuliskan kata yang berima agar mudah diingat. Dan yang kedua adalah memasukkan sisi emosi seperti rasa bangga, humor, rasa nyaman, alih-alih menggunakan anjuran protokol kesehatan 5M, yaitu saya mempromosikan protokol kesehatan ala BTS. 3 dari 5 pelaku UMKM di RW 9 mengatakan bahwa penjualan mereka sangat terdampak saat pandemi, sehingga mereka membutuhkan media promosi yang bisa menjangkau para tetangga. Kayaknya kemarin Mama Laras lagi jualan ya, tapi mana ya infonya? Aduh, susah juga ya. Ya udah deh cari yang ada aja. Nah, seperti itu. Itu kan artinya menghilangkan peluang-peluang yang ada. Lalu lanjut. Nah, jadi ini sedikit sekilas ya mengenai JES. JES ini tampilannya seperti ini. Oleh karena itu, penulis akan melakukan proses digitalisasi sebagai aspek pengembangan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan UMKM RW 9 dengan pembuatan website Jabat Erat Sedulur. Masyarakat bisa tahu nih apa-apa tentang virus corona, terus varian Delta itu seperti apa. Kan terkadang media-media kalau informasi dari online kan terlalu banyak yang bias ya, terlalu banyak yang hoax. Nah, dengan datangnya teman-teman dari Undip ini, alhamdulillah membantu kelurahan untuk mengedukasi warga seperti itu. Untuk prototipe website, kedepannya sih lebih baik prototipe-nya itu bisa diimplementasikan di 9 RW yang ada di kita, karena itu sampel di RW 9. Kemudian perlu sih sebenarnya dilakukan pelatihan ya, terutama kepada pemuda-pemuda di situ. Jadi berdaya guna lah pemuda di situ, bisa belajar tentang gimana sih pembuatan informasi yang baik, terus menghindari informasi seperti itu. Tapi bagus sih informatif sekali sih untuk websitenya, bisa diakses sama masyarakat. Kemudian mungkin kedepannya bisa diintegrasikan dengan website-website yang ada di pemerintah kota, terutama di kelurahan, karena kelurahan sendiri ada website tersendiri. Kemudian bisa disambungkan dengan website di kecamatan serta kota. UMKM sebenarnya pelaku UMKM di sini juga banyak, cuma karena tidak dipublikasikan orang sehingga pengetahuannya terbatas. Mudah-mudahan dengan hasil karya adik-adik bisa bikin web JES ya, itu mudah-mudahan nanti bisa semakin dikenal bahwa kita banyak pelaku-pelaku UMKM, sehingga kita bisa jejaring kesamanya yang mudah-mudahan secara keseluruhan nantinya bisa cukup membantu Cilegon. Mudah-mudahan ini jadi proyek yang pilot proyek yang bagus sehingga bisa dikembangkan secara luas. Alangkah baiknya mungkin nanti kita buat percontohan tetapi langsung aplikasi gitu loh.
kalau di aplikasi, oh ini hasilnya, oh ini nanti cara membukanya, ini cara kelompoknya. Jadi sudah diinisiasi sama adik-adik KKN ini, kita sih sebagai warga terima kasih, dan mudah-mudahan dengan adanya sosial tentang jualan atau UMKM kita itu tersebar baik di tetangga maupun antar RT atau antar desa nantinya, sehingga pelaku-pelaku UMKM ini bisa berjalan dengan baik. Jadi hasil karyanya, hasil jualannya, hasil ininya bisa tersebar. Urusan nanti dia belinya dari sisi GoFood atau dari sisi pakai Tokopedia itu kan selanjutnya. Tetapi yang paling penting itu kan sekarang untuk promosinya kan, ini promosi kan yang paling itu ya.